Oke, kita bertemu lagi di bab yang membahas tentang elastisitas dan aplikasinya. Oke, pembahasan elastisitas ini kita bagi dua ya. Yang pertama saya akan membahas elastisitas permintaan dan elastisitas permintaan dan penawaran. Lalu bersama hitungannya, jadi tolong Anda siapkan kalkulator, tolong Anda siapkan coretan-coretan. Lalu yang selanjutnya saya akan juga membahas pembahasan elastisitas tapi yang lebih teoritis. Nah, maksudnya lebih teoritis bagaimana pengaruhnya, bagaimana cara membacanya, menganalisanya, itu yang lebih teoritis ya. Jadi selamat menikmati. Oke. Pembahasan kita yang pertama dari apa sih elastisitas itu? Nah, elastisitas itu sebenarnya dia ada instrumennya, alat. Kemarin kita udah ngebahas yang namanya demand. Demand itu apa? Silakan Anda lihat sendiri ya di bab sebelumnya, dan supply. Ya, saya akan lebih banyak menggunakan istilah bahasa Inggris ini, demand dan supply, karena sudah sangat harus dibiasakan ya menggunakan istilah bahasa Inggris ini, demand dan supply. Nah, kita membahas demand dan supply secara kualitatif ya, teorinya dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah tahu, nggak pernah tahu membahas secara kuantitatif. Nah, elastisitas ini membahas demand secara kuantitatif, membahas demand secara kuantitatif. Ini jadi elastisitas demand nih. Dia membahas demand secara kuantitatif. Nah, jadi elastisitas apa? Itu suatu ukuran measure, bagaimana berapa banyak pembeli dan penjual merespon sama perubahan dalam kondisi pasar, khususnya harga ya. Kalau hukum permintaan kita tahu, jika harga naik maka kuantitas permintaan barang akan turun. Tapi kita nggak pernah tahu berapa sih turunnya, atau berapa sih turunnya waktu harga menurun sebesar 100 rupiah. Kalau nama sayur bayam gitu, misalnya sayur bayam di pasar. Sayur bayam tadinya harganya 1.000, yang minta ada 10 orang. Nah, kalau harganya jadi 800, berapa sih yang minta? Nah, gitu. Apakah yang turun jadi yang minta dari 8 orang, dari 10 orang jadi eh, berapa? Dari harganya 1.000 yang minta 10, ketika harga turun 800 jadi 2 gitu. Yang minta hanya 2 orang. Ini bagaimana, berapa jumlah orangnya secara eh, precise saja, secara pasti. Itu yang akan kita hitung dengan elastisitas ini. Anda tahu, elastisitas itu kayak karet ya. Bisa banyak kita meregangkan karet, bisa ini, ataupun kaku karetnya. Ada yang kaku, ada yang sangat elastis ya. Kayak karet bisa meregang banyak. Nah, itu permintaan dan penawaran barang seperti itu. Oke. Selanjutnya, yang pertama kita bahas adalah elastisitas permintaan. Yang utamanya elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, demand dan supply. Kita bahas elastisitas permintaan dulu. Oke. Ada istilahnya price elasticity of demand. Nah, ini. Elastisitas permintaan harga. Aduh, saya suka kepleset-pleset terus nih ngomongin nih. Elastisitas permintaan, harga permintaan. Jadi itu bahasa Indonesianya adalah suatu ukuran dari berapa banyak permintaan dari suatu barang sebagai akibat adanya perubahan di dalam harga dari barang tersebut. Berapa banyak perubahan permintaan suatu barang
dari adanya perubahan harga dari barang tersebut. Nah, elastisitas juga selalu dinyatakan dalam bentuk persentase ya, dalam bentuk persentase. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Apa yang menentukan elastisitas suatu barang? Ada beberapa. Yang pertama, availability of close substitutes. Jadi adanya barang pengganti yang gampang ya, yang mudah dicari. Contohnya, kalau orang Indonesia tuh demen makan singkong sama demen makan singkong. Singkong itu eh apa namanya? Barang pengganti singkong itu substitusinya yang lebih ini misalnya kentang, misalnya. Ketika orang habis gitu ya, ketika orang mencari kentang dan harga kentang naik, harganya price, harga kentang naik, maka orang akan berbondong-bondong, harga singkong naik, maka orang akan berbondong-bondong cari kentang. Sehingga kuantitas kentang akan naik. Nah, ini nih dekat sekali. Sehingga dikatakan, begitu harga price singkong naik, kuantitas singkongnya gimana? Menurun langsung karena pada pindah ke kentang. Nah, itu adanya substitusi yang gampang sekali dicari ya. Itu. Lalu necessity versus luxury. Jadi barang yang penting sama barang yang mewah. Nah, contohnya apa? Barang yang penting sama barang yang mewah ya. Misalnya seperti ini. Kita ambil ekstrimnya aja. Misalnya beras. Beras ketika harganya naik, kuantitasnya harusnya tetap karena orang masih membutuhkan beras. Kuantitas beras ya ini. Akan cenderung tidak banyak berkurang gitu ya. Kuantitas beras karena mereka butuh, necessity, butuh. Cuman sekarang kalau barang mewah, misalnya taruhlah mobil BMW. Anda tahu mobil BMW semua ya. Ini barang merah. Kalau harganya naik, otomatis yang mau beli juga pasti berkurang jauh. Harganya naik kok, yang masih berkurang. Nggak seperti beras, karena ini adalah barang mewah, barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Ya gitu. Itu adalah penjelasan yang necessity versus luxury. Jadi elastisitasnya, kalau yang beras itu tidak elastis, karena kaku, dia nggak berubah karena adanya perubahan. Sedangkan BMW sangat elastis. Nah gitu. Lalu definition of the market. Definition of the market. Nah, kita gini ya, ada barang misalnya HP. HP biar gampang gini aja, beras aja. Ada beras, lalu ada yang namanya beras Cianjur. Beras yang ini, tentu saja kalau misalnya harganya naik, orang nggak akan cari, nggak akan paling dari beras dengan gampang, ya kan? Dia benar-benar tidak elastis. Tapi beras Cianjur, begitu orang misalnya beras Cianjur naik harganya, orang beralih ke beras misalnya beras dari Jawa Barat yang lain gitu loh, Jawa Barat yang lain. Karena orang gampang share berpaling. Anda lihat di sini.
Definisi pasar yang ini luas sekali, sedangkan ini definisinya sempit karena Cianjur ya. Nah, definisi dari pasar ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa eh, bahwa namanya pasar yang lebih luas lebih inelastis dibanding pasar yang lebih sempit. Nah, oke. Okay. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan elastisitas permintaan? Oke, okay. Kita akan lanjut di video berikutnya ya.